Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fatah Musolini Putra dari kelas PIC semester 5, NIM 1812100085. Saya dari kelompok 9 pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan tema pengembangan komponen isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Baik, langsung saja kita bahas poin pertama, yakni mengenai pengertian dari isi, materi, atau bahan ajar dalam kurikulum. Nah, bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Bahan ajar dapat berupa informasi atau bahan yang dipersiapkan oleh guru sebagai penunjang dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis materi pembelajaran atau bahan ajar. Nah, jenis-jenis bahan ajar ini setidaknya dapat terbagi ke dalam 3 macam, yakni bahan ajar cetak, bahan ajar audio, dan bahan ajar audiovisual. Yang pertama adalah bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Menurut Stephen Peter Bastide dalam buku Abdul Majid mengemukakan bahwa bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi sehingga memudahkan guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang sedang dipelajari. Biaya untuk pengadaannya pun relatif sedikit serta memotivasi pembaca untuk melakukan aktivitas seperti menandai, mencatat, dan sebagainya. Adapun jenis dari bahan ajar cetak ialah sebagai berikut. Di antaranya ada yang pertama handout. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh guru. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang sedang dijajarkan. Yang kedua ada buku. Buku merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku yang baik ialah buku yang memiliki bahasa yang baik dan mudah dimengerti atau dipahami. Yang ketiga ada modul. Modul merupakan sebuah buku yang tertulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar dengan mandiri. Yang selanjutnya ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya ada foto atau gambar. Foto atau gambar merupakan bahan ajar yang dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu materi. Yang kedua ada bahan ajar audio. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Adapun contoh dari bahan ajar audio ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kaset. Kaset merupakan video yang menyimpan suara yang dapat didengarkan secara berulang-ulang oleh siswa. Biasanya dipergunakan untuk pembelajaran musik dan bahasa. Yang kedua ada radio. Radio merupakan media dengar yang dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Radio dapat dijadikan sebagai sumber belajar, misalnya mendengarkan suatu berita secara langsung dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahan ajar audiovisual. Nah, selain ada bahan ajar cetak dan bahan ajar audio, terdapat pula bahan ajar audiovisual. Jenis bahan ajar audiovisual yang pertama ialah video. Video merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Umumnya, video telah dibuat dalam rancangan yang lengkap, sehingga setiap akhir penayangan video, seorang siswa dapat menguasai lebih dari satu kompetensi dasar. Yang kedua ada orang atau narasumber. Orang atau narasumber merupakan sumber belajar audiovisual karena dengannya seseorang dapat belajar. Sebagai contoh adalah seorang guru ketika ia menerangkan pembelajaran di depan kelas, atau bisa juga seorang ustadz yang sedang berceramah. Pembahasan yang ketiga ialah kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi
menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Pembahasan yang keempat, ada pendekatan dalam mengurutkan materi atau bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, siswa akan mengalami kesulitan mempelajari suatu pembelajaran. Sebagai contoh, dalam materi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, siswa akan mengalami kesulitan dalam mempelajari materi perkalian jika ia belum mempelajari materi penjumlahan. Dan juga siswa akan mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pembagian jika ia belum belajar atau mempelajari materi dari perkalian. Seperti itu. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan, ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok. Yang pertama, pendekatan prosedural, dan yang kedua, pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural yaitu urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut seperti langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sebagai contoh, yakni langkah-langkah mengoperasikan komputer, langkah-langkah mengoperasikan alat elektronik, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Pembahasan yang kelima ada langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Yang pertama ada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Di dalam identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, terdapat 3 poin. Yang pertama, ranah kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua ada ranah psikomotor. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Dan yang ketiga ada ranah afektif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Yang pertama adalah ranah kognitif. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif ini ialah fakta, prinsip, dan lain-lain. Yang kedua adalah ranah afektif. Materi pembelajaran yang sesuai dengan ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan penyesuaian diri. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Materi pembelajaran yang sesuai dengan ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Jenis materi yang sesuai dengan ranah psikomotor ini terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Sebagai contoh ialah tulisan tangan, berenang, dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.